Menjadi guru yang handal dan profesional adalah suatu tuntutan yang melekat. Setelah berangkat dari tekad dan kemauan yang kuat untuk menjadi guru, mari ayunkan langkah menuju perguruan tinggi penghasil tenaga pendidik dan kependidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Alhamdulillah Rimatus Salihah, NIM K8420003, dan rekan saya, Clara Dia Arabella, NIM K8420008, yang diampu oleh Bapak Abdul Rahman. Sebelum itu, terdapat tujuan dari mata pelajaran yang kami bahas, diantaranya yaitu yang pertama, yaitu untuk memahami perbedaan antara asesmen, penilaian, pengukuran, dan tes. Yang kedua, untuk memahami ranah asesmen kognitif. Yang ketiga, untuk memahami ranah asesmen afektif. Dan yang terakhir adalah untuk memahami ranah asesmen psikomotorik. Kemudian untuk aspek penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes terdapat sasaran. Nah, sasarannya itu sama-sama untuk peserta didik. Adapun perbedaannya dari jenis-jenis penilaian antara lain yaitu yang pertama, penilaian tertulis, kedua, penilaian sikap, ketiga, penilaian kelas, keempat, penilaian penugasan, kelima, penilaian hasil kerja, keenam, penilaian program, yang ketujuh, penilaian portofolio, dan yang terakhir adalah penilaian diri sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari asesmen. Yang pertama yaitu tes kemampuan kognitif, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga tes integritas, yang keempat tes fisik, yang kelima tes keterampilan, yang keenam tes kecerdasan emosional, yang ketujuh tes psikometri, dan yang terakhir adalah wawancara. Selanjutnya dalam jenis-jenis pengukuran, yang pertama yaitu pengukuran kognitif, yang kedua pengukuran psikomotorik, dan yang ketiga adalah pengukuran afektif. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis tes diantaranya yaitu yang pertama tes kepribadian, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes inteligensi, yang keempat tes sikap, yang kelima tes minat, dan yang keenam adalah tes prestasi. Demikian perbedaan-perbedaan dari aspek penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Selanjutnya yaitu unit analisis penilaian adalah sekolah dan guru. Instrumen penilaian, non-tes, dan observasi. Waktu penilaian menyesuaikan setelah pembelajaran dan pergantian semester. Selanjutnya yaitu unit analisis asesmen, yaitu evaluator. Instrumennya tes dan evaluasi. Waktunya bergantung dengan panjang tingkatan. Selanjutnya yaitu unit analisis pengukuran, ada sekolah dan guru. Instrumennya tugas. Sama seperti kelas tatap muka, seperti biasa, tugas merupakan salah satu sumber penilaian guru. Yang kedua yaitu ujian. Bukan berarti ujian dapat ditinggalkan setelah diperoleh nilai dari tugas. Yang ketiga yaitu entry to jurnal. Yang keempat yaitu forum diskusi. Selanjutnya waktu pengukuran, yaitu dilakukan ketika ingin mengetahui hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu unit analisis tes, sekolah dan guru. Instrumennya butir soal, waktunya dilakukan ketika ingin mengetahui sampai di mana kemampuan siswa dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat dari penilaian. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik yaitu untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Selanjutnya yaitu manfaat asesmen. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat pengukuran. Yang pertama untuk mengukur karakteristik atau atribut peserta didik.
untuk mengenal secara kuantitas. Yang kedua yaitu mengetahui kemajuan kemampuan peserta didik dalam waktu tertentu. Yang ketiga, mengetahui kedudukan siswa dalam kelompoknya. Selanjutnya yaitu manfaat tes, yaitu untuk mengukur kekuatan dan kelemahan siswa dalam bidang studi tertentu sehingga siswa dapat memperbaiki program pembelajarannya dan melakukan penempatan. Selanjutnya yaitu simulasi kognitif. Simulasi kognitif terdapat aspek yaitu pengetahuan. Deskripsi dan contohnya yaitu pengetahuan terhadap sesuatu, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, teori, prosedur, dan lain-lain. Nah, contohnya yaitu seperti kegiatan belajar, mengemukakan arti, dan menentukan lokasi. Aspek selanjutnya yaitu pemahaman. Deskripsi dari pemahaman yaitu pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan antar data hubungan sebab akibat penarikan kesimpulan. Nah, contohnya yaitu kegiatan belajar, mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya yaitu kognitif analisis, yaitu menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan, dan menunjukkan hubungan antar bagian tersebut. Contoh kegiatan belajar yaitu mengidentifikasi faktor penyebab dan merumuskan masalah. Selanjutnya yaitu kognitif menurut aplikasi, menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya yaitu menghitung kebutuhan dan melakukan percobaan. Selanjutnya yaitu aspek kognitif sintesis. Nah, deskripsinya yaitu sintesis adalah menggabungkan berbagai informasi mengenai satu kesimpulan atau konsep atau meramu atau merangkai berbagai gagasan menjadi suatu hal yang baru. Nah, contohnya yaitu kegiatan belajar mengajar, membuat desain, dan menemukan solusi masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek evaluasi. Deskripsinya yaitu evaluasi mempertimbangkan dan menilai benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, contoh kegiatan belajar mengajarnya yaitu mempertahankan pendapat, menambah suatu kasus, dan memilih solusi yang lebih baik. Selanjutnya simulasi afektif. Afektif penerimaan atau receiving, yaitu kepekaan atau keinginan menerima atau memperhatikan terhadap fenomena atau stimulus, menunjukkan perhatian terkontrol dan terseleksi. Contoh kegiatan belajarnya yaitu sering mendengarkan musik, senang membaca puisi, senang mengerjakan soal matematika, ingin menonton sesuatu, dan senang menyanyikan lagu. Selanjutnya yaitu afektif responsi atau responding, yaitu menunjukkan perhatian aktif melakukan sesuatu dengan atau tentang fenomena, setuju, ingin, puas merespon atau mendengar. Contoh kegiatan belajarnya yaitu menaati aturan, mengerjakan tugas, dan mengungkapkan perasaan. Selanjutnya yaitu aspek afektif, yaitu acuan nilai. Deskripsinya yaitu menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai, bermotivasi, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang pasti, seperti contohnya mengapresiasi seni, menghargai peran, dan menunjukkan perhatian. Kemudian aspek selanjutnya yaitu organisasi. Deskripsinya yaitu mengorganisasikan nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu sistem, menentukan saling hubungan antar nilai dengan memantapkan suatu nilai yang dominan. Contohnya yaitu rajin, tepat waktu, disiplin diri, dan mandiri dalam bekerja secara independen. Aspek selanjutnya yaitu aspek internationalization. Nah, deskripsinya yaitu proses seseorang untuk lebih memaknai sesuatu yang ditemuinya. Kemudian perkembangan dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menjadi sebuah tingkah laku yang dikontrol secara internal. Contohnya yaitu menanamkan sikap giat dan disiplin. Kemudian aspek afektif selanjutnya yaitu improvisation. Deskripsinya yaitu proses untuk merubah, menggabungkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, contohnya yaitu menggabungkan sikap, konsep diri, dan minat sebagai pengembangan nilai.
Selanjutnya yaitu simulasi psikomotorik. Psikomotorik gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak respon terhadap stimulus tanpa sadar. Contohnya yaitu menampilkan ekspresi yang berbeda, meniru gerakan polisi lalu lintas atau juru parkir. Selanjutnya yaitu psikomotorik gerakan dasar. Gerakan ini tuh muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus melalui praktik gerakan ini. Itu terpola dan dapat ditebak. Contohnya itu seperti gerakan tak berpindah seperti bergoyang, membungkuk, merentang, mendorong, menarik, memeluk, dan berputar. Selanjutnya yaitu psikomotorik gerakan persepsi. Gerakan ini tuh sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Contoh kegiatan belajarnya yaitu menangkap bola dan mendribel bola. Selanjutnya yaitu psikomotorik gerakan kemampuan fisik. Gerakan ini tuh lebih efisien dan berkembang melalui kematangan dan belajar. Contohnya kegiatan belajarnya itu menggerakkan otot selama beberapa waktu tertentu dan berlari jarak jauh. Aspek psikomotorik selanjutnya yaitu gerakan terampil. Deskripsinya yaitu dapat mengontrol berbagai tingkat gerak terampil, tangkas, cekatan melakukan gerakan yang sulit dan rumit atau kompleks. Nah, contoh kegiatan belajarnya yaitu melakukan gerakan terampil di berbagai cabang olahraga. Nah, selanjutnya yaitu gerakan indah dan kreatif. Deskripsinya yaitu mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan-gerakan yang estetik dan kreatif. Nah, contohnya yaitu kerja seni yang bermutu seperti membuat patung, melukis, ataupun menari balet. Selanjutnya yaitu adalah refleksi. Nah, dari video yang telah kami paparkan tersebut, ada pun refleksinya. Yang pertama, pelajaran dan pengalaman apa saja yang bermanfaat, baru dan menarik setelah melihat video yang kami paparkan. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang missing, belum kalian pahami dan ingin diperjelas dan dikembangkan setelah kalian melihat video pembelajaran kami. Dan yang terakhir adalah bagaimana rencana kalian untuk melengkapi pengalaman yang telah Anda dapatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.